Salam dan bahagia untukmu semua teman-teman guru hebat setanah air. Kami bertiga akan melakukan diskusi coaching untuk menyelesaikan modul 2.3 pada demonstrasi kontekstual. Sebelumnya kami bertiga akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Riangboro, tempat tugas SMPK Santo Yusuf Larantuka sebagai observer. Selanjutnya, saya Maria Francisca Bota dari SMP Negeri 1 Tanjung Bunga bersama rekan saya Hilarius Rapikoten dari SMP Santo Antonius Padua Loborhan. kami bertiga calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Flores Timur dengan hasil kami Ibu Ika Marambahau, SPD, pengajar praktik kami bertiga Pak Emmanuel Elvarius Geo, SPD. Selamat malam Pak Hilar dengan Ibu Ella. Selamat malam Pak Bone. Puji Tuhan, kita bertiga bertemu kembali dalam ruangan virtual pada malam hari ini. Kita akan melakukan diskusi coaching. Sebelum saya melanjutkan atau memberikan kesempatan kepada Ibu Ella dan Pak Hilar, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Ella sebagai coach. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching pada sore hari ini? Oke, terima kasih Pak Bone. Yang kompetensi akan saya kembangkan pada hari ini adalah saya akan mempersiapkan diri secara penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan atau spesifik yang akan Ibu lakukan dalam diskusi sore hari ini? Secara spesifiknya saya akan lebih spesifik kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot saya bisa menggali coaching saya untuk bisa menemukan solusinya. Pertanyaan yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin didiskusikan pada coaching malam sore hari ini? Ya, indikatornya adalah coaching dapat menciptakan suasana daripada dia dapat menciptakan dan mendapat solusi dari apa yang dia inginkan, yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Ella sebagai coach dan juga Pak Hilar sebagai coaching melakukan diskusi coaching. Saya berikan kesempatan atau saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Bone. Pak Hilar, selamat malam. Selamat malam Ibu Ella. Iya, apa kabar Pak Hilar? Saya punya kabar baik-baik saja Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu sekarang? Tentu baik Pak. Kemarin itu Ibu bilang kemarin itu ada teman di ruangan Bapak, di ruangan saya menyampaikan bahwa kemarin Bapak ada ke ruangan saya, katanya nggak perlu dengan saya. Iya Bapak. Betul Ibu, saya kemarin itu cari Ibu, jadi saya sempat ke ruangan Ibu, tapi kata salah satu rekan Ibu di salah satu ruangan itu, rekan saya juga di sekolah kita itu, dia katakan bahwa Ibu kepala sekolah ada keluar, jadi Bapak belum bisa menemui Ibu di ruangannya. Jadi akhirnya saya pulang ke ruangannya saya kembali Ibu.
Oke, ya kebetulan kemarin saya ada kegiatan di luar dan puji Tuhan hari ini saya kembali ke ruangan saya dan saya menemukan Pak Hilar. Dari rencana kemarin Pak ke ruangan saya, kira-kira ada hal apa yang membuat Pak Hilar ke ruangan saya? Oh ya, begini Ibu, saya itu butuh bantuan Ibu, saya sangat butuh bantuan Ibu dan jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait dengan pembelajaran saya di kelas Ibu. Iya. Oh, jadi topiknya Pak ingin berdiskusi tentang pembelajaran di kelas Bapak. Iya. Jadi tujuannya adalah Bapak ingin mendiskusikan dengan saya agar kita mendapatkan solusi baik untuk pengembangan di kelas Bapak. Seperti itu ya Pak ya. Begini Ibu, tujuan saya itu adalah saya ingin menemukan solusi yang sudah Ibu sampaikan itu terkait dengan pembelajaran yang menarik Ibu. Di akhir dari diskusi kita itu saya bisa menemukan cara untuk menemukan sesuatu, yakni saya bisa menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa saya Ibu. Oh iya. Minta maaf Pak Hilar kalau bisa saya boleh tahu sedikit, kira-kira masalah seperti apa yang Pak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus didiskusikan dengan saya? Bisa ceritakan sedikit Pak. Oke, baik Ibu. Sebetulnya selama ini saya sudah mengajarkan kepada siswa saya dengan penuh semangat, penuh dedikasi dan semangat pengorbanan Ibu. Tetapi di dalam perjalanan itu ada timbul kebosanan di dalam diri beberapa siswa saya. Ada yang kurang semangat, ada yang cepat jenuh. Artinya mereka tidak fokus dalam pembelajaran saya dan saya jadi bingung sendiri dalam melaksanakan pembelajaran Ibu. Oh iya, masalahnya anak-anak mau jenuh, efeknya mereka tidak fokus di kelas. Oke. Dari cerita Pak tadi bahwa anak tidak fokus, mulai malas, mereka jenuh. Ini adalah suatu masalah yang Pak rasakan. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak laksanakan, Bapak lakukan supaya anak-anak itu kembali semangat atau kembali fokus di kelas Bapak? Baik Ibu, saya kemarin itu saya lewat di depan kelasnya Pak Albert itu, saya melihat kelasnya Pak Albert itu anak-anak penuh dengan semangat dalam pembelajaran itu. Mungkin ada tips atau trik yang saya bisa dapatkan dari Pak Albert itu. Jadi mungkin di satu kesempatan saya akan belajar dari Pak Albert itu. Oh iya luar biasa. Jadi Pak belajar dari rekan sejawat. Kira-kira langkah lain lagi yang lebih konkret yang akan Pak lakukan supaya anak itu kembali semangat dan kembali fokus di kelas? Langkah lain lagi. Kira-kira ada? Kalau suasana itu berarti kita menciptakan sesuatu, kita membuat sesuatu berarti sesuatu sehingga mereka semangat Ibu. Mungkin apakah mungkin saya bisa menerapkan ada permainan ataukah begitu Ibu ya di awal pembelajaran kah? Atau saya menceritakan sesuatu yang membuat mereka tertarik sehingga menggugah mereka untuk mengikuti pembelajaran itu Ibu. Mungkin itu yang saya pikirkan sekarang. Oke, ya, luar biasa ya Pak ya. Saya sudah bisa simpulkan bahwa Pak bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tadi itu dengan bekerja sama dengan rekan sejawat, terus menciptakan kelas lebih menarik dengan variasi permainan. Luar biasa Pak. Dari langkah yang telah Pak dapatkan tadi itu, rencana apa yang akan Pak laksanakan di hari-hari ke depan ini dari langkah-langkah tadi itu? Baik Ibu, saya pikir langkah yang saya harus buat itu saya segera belajar dari Pak Albert. Saya harus
membuat ada games-games di dalam pembelajaran itu ada icebreaking breakingnya. Lalu mungkin dalam situasi zaman yang mereka sekarang, kita lihat bahwa anak-anak sekarang itu mereka suka pegang HP ya, lalu suka nonton video. Minimal saya juga harus kembangkan pembelajaran yang sedikit berbeda dari teman-teman guru yang lain, sehingga mereka juga senang. Misalkan ada video, ada teksnya, lalu saya juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin soal ruangan. Kalau di dalam ruangan kelas terlalu panas ataukah tidak sesuai dengan kondisi mereka, saya bisa memberikan pembelajaran di luar ruangan sehingga mereka mendapatkan suhu pembelajaran yang menyenangkan dan membuat mereka nyaman, Ibu. Begitu kali ya. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi itu rencana yang akan Pak lakukan ke depan dengan bekerjasama dengan rekan sejawat, mengajak anak belajar di luar ruang kelas. Itu sesuatu yang variasi yang bagus untuk bisa mengembalikan anak punya fokus di kelas. Oke. Kira-kira kapan target yang akan Bapak lakukan dari rencana tadi itu? Saya pikir ke depan, Ibu, karena dalam 1-2 hari ke depan ini saya harus lihat saya punya RPP dulu, saya mana yang harus saya tambahkan, mana yang saya harus modifikasi lagi. Lalu saya harus melatih diri, mengembangkan diri dulu, dan mempersiapkan media mungkin yang lebih bervariasi. Saya juga bisa menggunakan alat teknologi di sekolah. Saya harus menggunakan Infocus atau proyektor. Lalu saya pikir hari Senin, Ibu ya, hari Senin saya bisa melaksanakan itu, dan saya harap kita bisa bertemu untuk membicarakan ini. Oke. Jadi hari Senin ya, mengatakan bahwa ini para rencana untuk melakukan pengembangan diri Papa sendiri itu dengan menyiapkan sesuatu yang sesuai rencana tadi itu di hari Senin. Oke. Artinya kita harus komitmen dengan atau harus bertanggung jawab dengan apa yang direncanakan ini. Karena solusi ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Hilal sendiri. Karena presiden saya, berarti saya membantu Pak Hilal untuk menemukan solusi itu, dan hari ini Pak Hilal sudah menemukan. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Itu artinya pertemuan atau percakapan kita ini bisa kita akhiri, karena tujuan dari Pak Hilal berdiskusi dengan saya itu Pak Hilal sudah temukan ada beberapa hal tadi itu, dengan bekerja sama dengan rekan sejawat, memvariasikan kelas, mendesain kembali pembelajaran dengan menggunakan video-video yang variatif. Itu Pak Hilal sudah temukan. Saya sangat mengapresiasikan, saya mendukung. Oleh karena itu, pertanyaan terakhir Pak Hilal, pembelajaran sebelumnya, kira-kira skala penilaian untuk Pak Hilal sendiri itu dari nilai 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau soal skala itu, saya pikir saya berada pada skala 5, Ibu. Karena ketika saya memberikan pembelajaran itu, anak-anak saya itu setengahnya memperhatikan saya fokus, setengahnya tidak terlalu semangat, tidak fokus. Jadi saya pikir ketika setelah kita berdiskusi ini dan saya akan menerapkan apa yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah konkret yang saya sampaikan tadi, mungkin saya sudah bisa mencapai skala mendekati 10, karena dengan adanya penerapan apa yang saya sampaikan tadi, maka muncullah semangat belajar dalam diri siswa. Itu yang saya peroleh. Oke, luar biasa Pak Hilal. Artinya Pak ya dengan apa yang didapatkan hari ini. Oke, terima kasih Pak Hilal. Mungkin waktu ke depan saya bisa membuka diri lagi, seandainya masih ada yang masih membuat Pak Hilal bingung, bisa kembali ke saya atau ke ruangan saya untuk kita ngobrol bersama untuk mencari solusi bersama. Oke Pak Hilal, sampai di sini saya pamit. Terima kasih.
Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Hilar sebagai coachnya dan juga Ibu Ella sebagai coachnya. Di mana dalam sesi diskusi ini sudah sangat luar biasa. Di mana Ibu coach sudah membantu coaching untuk menemukan solusi yang ingin dicapaikan oleh coachnya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari sesi diskusi atau coaching kita pada malam hari ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Ibu Coach. Bisa ya Ibu Ella? Oke. Ya. Apa indikator keberhasilan dari proses diskusi coaching kita pada malam hari ini? Oke, indikator keberhasilannya adalah aku bisa menemukan solusi untuk menciptakan kelas yang lebih semangat atau lebih menyenangkan bagi anak-anak. Bagus sekali Ibu Ella sebagai coachnya. Kemudian selanjutnya dari hasil observasi yang saya perhatikan selama proses diskusi coaching antara Ibu Ella sebagai coach dan juga Pak Ila sebagai coachnya, saya mencatat beberapa hal. Jadi untuk itu pertanyaan terakhir untuk dijawab oleh Ibu coachnya, kira-kira apa kompetensi apa yang akan Ibu capai setelah melakukan diskusi coaching pada malam hari ini? Yang pada malam hari ini adalah kompetensi mendengar aktif. Ya, karena dengan mendengar aktif, saya bisa menemukan solusi-solusi atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh saya. Oke. Baiklah, terima kasih atas waktu kepada Ibu Coach dan juga Ibu Pak Koci, Pak Hilar, sudah melakukan proses coachingnya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Bone. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi coaching kita dengan observernya Pak Hilar, coachnya Pak Boni, dan coachingnya Ibu Ella. Oke. Baik, Pak Bone sebagai observernya saya dan Ibu Ella tadi. Pada kesempatan berikut ini saya sebagai observer, Pak Bone sebagai coach, dan Ibu Ella sebagai coach. Jadi sebelum kita melakukan proses pengcoachingan, pada kesempatan ini saya mau menanyakan kepada coach, yaitu Pak Bone, ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Bone sebelum proses pengcoachingan ini, Pak Bone. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam diskusi pada malam ini? Ya. Kompetensi coaching yang saya akan kembangkan pada diskusi coaching pada malam hari ini adalah saya menjadi pendengar aktif, hadir penuh, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, kita ke pertanyaan berikut ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak Bone? Yang saya ingin observasi dari coachingnya adalah saya ingin menemukan atau mencari tahu solusi yang dihadapi untuk mengatasi persoalan dari coaching ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang berikut, yang terakhir sebelum melakukan coachingan, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Indikatornya yaitu agar ketercapaian solusi yang dihadapi dalam persoalan coaching bisa ditemukan. Baik, terima kasih Pak Bone sudah menjawab pertanyaan saya. Pada proses yang berikut adalah Pak Bone bersama dengan Ibu Ella akan berdialog dalam proses pengcoachingan ini. Ibu Ella dan Pak Bone melakukan pengcoachingan, saya akan mencatat hasil apa yang Ibu Ella dan Pak Bone lakukan. Saya persilakan Pak Bone dan
Selamat sore Ibu Ella. Selamat sore Pak Apakah Bone. apa kabar Ibu Ella? Puji Tuhan, Pak Bone. Bagaimana dengan kabar Pak? Ya, Bapak juga kabarnya baik, sehat luar biasa Ibu. Oke. Selamat sore Pak Bone. Saya minta maaf, saya mau pingin diskusi dengan Pak Bone. Saya lagi kewalahan nih Pak Bone, saya lagi bingung. Tolong bantu saya dulu Pak Bone. Kira-kira bisa tidak Pak Bone? Bapak punya waktu untuk berdiskusi dengan Ibu Ella. Saya juga siap membantu Ibu Ella mengalami kesulitan. Kira-kira apa yang Ibu Ella mau diskusikan dengan Bapak pada sore hari ini? Ya, saya punya masalah sedikit Pak Bone dengan anak-anak di kelas saya Pak Bone. Mereka malas sekolah dan sering bolos Pak Bone. Oh iya. Berarti itu yang topiknya yang sangat bagus, kita bisa diskusikan pada sore hari ini. Nah, tetapi sebelumnya Ibu bisa menceritakan sedikit, mungkin selama ini apa yang Ibu mau dalami dari persoalan yang Ibu hadapin itu. Iya, terima kasih Pak Bone. Begini Pak Bone, saya ini guru wali kelas 8, yang mana dari kelas itu memiliki 24 anak. 3 anak ini saya lihat mereka ini adalah anak-anak yang malas sekolah dan sering bolos Pak Bone. Jadi saya rasa kalau mereka malas sekolah terus sering bolos, berarti dampaknya juga kepada pengetahuan yang mereka dapatkan Pak Bone. Dan ini membuat saya bingung. Kira-kira mungkin dari sini saya bisa dapatkan solusi apa yang saya bisa kembangkan untuk anak saya. Oke, bagus Ibu, baik sekali dengan topik yang Ibu sampaikan. Ibu mau mendapatkan mungkin penguatan atau mungkin arahan yang positif dari saya sebagai kepala sekolahnya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh peserta didik. Dari 24 orang tadi itu ada 3 orang yang mengalami mungkin persoalan. Ya. Jadi dan Ibu mungkin menceritakan sedikit atau sharing sedikit berkaitan dengan apa yang pernah dialami dalam situasi yang Ibu alami dalam menghadapi siswa seperti ini. Ya, yang pernah saya alami itu begini Pak Bone. Anak ini di sekolah saya itu masuk sekolah itu jam 7.15. Tetapi saat itu di atas jam 7.15. Dan ini menghambat mereka punya pembelajar di kelas menurut saya. Terus kadang mereka datang itu pada saat kami mau istirahat. Kami istirahat. Terus selang di beberapa menit di sekolah, mereka bolos Pak Bone. Jadi ini merupakan hal yang menurut saya rasa kurang pas untuk saya punya anak untuk berkembang di Pak Bone. Terus Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang mungkin membuat siswa itu menjadi betah di sekolah. Kira-kira langkah-langkah yang mungkin Ibu pernah buat bisa diceritakan? Ya, langkah-langkah yang saya buat itu adalah dengan melihat keadaan itu saya mulai coba dengan mendekatkan diri dengan mereka Pak Bone. Mengajak bersikap bersama-sama, berkomunikasi secara intens, terus saya mengajak mereka untuk menata lingkungan kelas, dan saya juga langkah berikut adalah saya berkomunikasi dengan dokter sejawat untuk dapat berbicara tentang minta mereka untuk coba pada saat kegiatan pembelajaran itu lebih menyenangkan kepada yang berpihak pada murid Pak Bone. Itu yang langkah-langkah saya buat. Berarti Ibu sudah membuat langkah-langkahnya, di mana ada langkah-langkah ini menyenangkan bagi siswa-siswi, berpihak pada peserta didik dalam situasi pembelajaran dalam ruangan kelas maupun juga di luar ruangan kelas. Mungkin selain langkah-langkah yang Ibu sudah pernah buat dan Ibu pernah
lakukan dan Ibu ceritakan tadi itu mungkin langkah-langkah yang lebih konkret yang membuat siswa itu menjadi semangat dan juga mungkin mereka punya tingkat kenakalannya menjadi sangat berkurang. Itu kira-kira langkah konkret yang paling Ibu buat. Langkah konkretnya adalah saya mendesain kelas yang lebih menarik, mendesainkan dengan kelas yang nyaman, terus mengajak semua warga sekolah untuk terus menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak-anak itu betah di kelas. Saya juga coba untuk membagi anak sesuai dan bakat seperti laki-laki. Saya mengajak mereka untuk masuk ke kelompok-kelompok bola kaki, dan yang perempuan mungkin saya mengajak mereka untuk melakukan atau bermain TikTok, Pak Bone, agar mereka itu senang. Nah, ini langkah yang ekstrim yang saya bisa katakan seperti itu karena mereka bosan di sekolah kayaknya. Oke, berarti dari pembicaraan Ibu tadi itu saya sudah tangkap. Langkah-langkah konkretnya sudah Ibu lakukan. Ya, ada yang langkah yang buat siswa betah dalam ruangan kelas, setelah itu Ibu membuat mereka dalam kegiatan-kegiatan lain. Itu merupakan langkah-langkah yang bagus sekali. Jadi, itu juga saya ambil kesimpulan bahwa kegiatan ekstra juga itu mempengaruhi siswa, karena tadi Ibu menyampaikan bahwa permainan bola kaki dilibatkan, TikTok segala macam dilibatkan, itu kegiatan-kegiatan ekstra. Kemudian Ibu, dari langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan tadi itu, kira-kira apa yang Ibu mau lakukan? Ibu mau lakukan dalam waktu dekat ini, sehingga bisa membuat siswa menjadi betah. Oke. Dalam waktu dekat ini untuk lingkungan sekolah dulu yang saya harus buat pertama, karena yang pertama itu saya berpikir ruangan kalau menarik dengan sendirinya anak akan betah di kelas. Maka untuk waktu dekat ini saya akan mendesain saya punya ruangan kelas itu yang lebih menarik dan menata lingkungan kelas saya itu yang nyaman sehingga anak itu bisa betah di kelas. Itu langkah pertama, rencana yang akan saya ke depan ini. Ya. Terima kasih Ibu. Langkah pertama sudah Ibu buat tadi itu. Kemudian langkah ini kan kita butuhnya cepat supaya bisa mengatasi persoalan siswa yang mereka hadapi saat ini. Dan kira-kira mungkin langkah yang Ibu sudah buat tadi itu kira kapan yang supaya lebih dalam waktu dekat ini kita bisa. Oke. Langkah yang saya akan buat rencananya minggu depan, Pak. Karena minggu ini mungkin saya mulai dengan penataan ruangan dulu. Minggu depan mungkin efek ini akan mulai nampak karena mereka sudah bisa melihat ruangan kelas mereka sudah bagus. Itu berarti minggu depan tepatnya mungkin hari Selasa sudah bisa. Oke Ibu. Berarti sudah Ibu membuat komitmen dari langkah konkretnya, sudah Ibu buat komitmennya minggu depan akan bertemu atau membuat langkah konkret supaya mereka bisa betah dalam ruangan kelas, kegiatan di sekolah. Kira-kira Ibu, saya mau tanyakan sedikit lagi, pertanyaan terakhir. Kira-kira dari 24 siswa tadi itu ada 3 siswa yang mengalami kesulitan ketika betah dalam ruangan sekolah atau di kelas. Kemudian, kira-kira Ibu pada posisi mana atau skala mana dalam dari 1 sampai dengan 10 itu? Oke, saya kalau dalam posisi penilaian diri saya, itu saya kasih di posisi 4. Karena saya menyadari mungkin saya kurang menyediakan tempat atau ruangan yang menarik dan menata lingkungan sekolah itu lebih baik atau nyaman. Berarti Ibu pada posisi 4 atau pada skala 4. Ya. Kira-kira Ibu mau meningkatkan menjadi skala yang sekitar 90 itu atau 100 itu mungkin ada langkah-langkah konkret lain bisa Ibu sampaikan? Dari skala 4 tadi itu saya mungkin berproses untuk naik dari angka 7 terus naik sampai ke 9, kalau perlu sampai 10, sampai anak itu betul nyaman di kelas. Sangat luar biasa sekali Ibu. Ibu melakukan proses langkah-langkah konkret, tindakan-tindakan konkret untuk membuat siswa menjadi aman, nyaman di sekolah, kemudian juga akan meningkatkan kompetensi Ibu dalam mendidik mereka, membimbing mereka, menuntun mereka. Oke Ibu, jadi untuk diskusi kita pada sore hari ini sampai di sini dulu.
karena Bapak ini ada urusan. Jadi saya minta dengan rendah hati dari Ibu Ella bisa menerima Bapak karena Bapak ini ada urusan di luar. Oke, terima kasih banyak Pak karena Pak sudah memberi waktu untuk saya untuk bisa mendengar saya punya keluh kesah atau diskusi saya. Terima kasih banyak. Mungkin saya minta kalau seandainya ke depannya saya punya masalah atau masih bingung lagi, saya boleh untuk kembali ke Bapak untuk berdiskusi. Boleh kan Pak? Ya, bisa Ibu. Bapak ini bisa menerima teman-teman guru yang mau berdiskusi dengan Bapak. Saya sangat apresiasi kepada Ibu karena sudah terbuka dengan persoalan dihadapi oleh Ibu pada malam hari ini. Oke Pak, terima kasih banyak. Selamat sore Pak. Oke, selamat sore juga Ibu. Sampai ketemu di minggu depan nanti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat rekan CGP Pak Bone dan Ibu Francisca atau Ibu Ella yang sudah melakukan pengcoachingan pada kesempatan ini. Bapak Ibu guru berdua sudah melaksanakan, namun satu tahap lagi yang perlu kita lewati bersama, yakni saya menanyakan ada beberapa pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh si coach. Di sini pertanyaan yang pertama itu pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Terima kasih Pak Hilar. Dalam diskusi coaching kami pada malam hari ini antara saya dengan Ibu Ella, di mana saya sudah mendengarkan sharing atau cerita dari Ibu Ella tentang persoalan yang dihadapi oleh Ibu Ella. Jadi saya sudah menangkap semua, sudah mengambil kesimpulannya bahwa Ibu Ella juga akan membuatkan rencana aksi dalam waktu dekat ini untuk menindaklanjuti persoalannya ini. Begitu Pak. Ya. Baik, dari Pak Bone seperti itu, ataukah dari Pak yang selaku coach tadi sudah seperti itu, maka kita lanjut ke bagian berikut. Saya perlu juga menyampaikan hasil pengamatan saya atau catatan hasil dari proses pengcoachingan tadi. Saya melihat sendiri ini berdasarkan apa yang kita bicarakan, apa yang sudah dijawab oleh Pak Bone di awal pembicaraan itu, bahwa targetnya itu adalah ataukah kompetensi coaching yang kembangkan itu ada 3 tadi, kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Itu yang saya catat hari ini sudah dilaksanakan. Dan yang berikut pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang mesti dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Bapak dan Ibu lakukan? Ya, saya sebagai coachnya, saya akan kompetensi yang saya akan kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Itu Pak. Baik, berarti pertanyaan berbobot itu lebih banyak lagi ya, itu yang Pak Bon maksudkan. Ya. Baik, saya pikir proses pengcoachingan kita pada bagian yang kedua ini sudah berakhir. Maka selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan ketiga kita, yaitu proses pengcoachingan juga. Maka kita berganti peran ya. Siap. Oke, selamat malam guru hebat, salam dan bahagia. Selamat malam Pak Bone, selamat malam Pak Hilar. Selamat malam Ibu Ella. Ya, kita kembali melakukan proses coachingnya. Sebelumnya saya bertanya kepada Pak Hilar selaku coach, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh coach untuk Pak Hilar sendiri. Mengenai yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching? Kompetensi yang harus dikembangkan pada saat melakukan coaching itu kehadiran penuh,
menjadi pendengar yang aktif dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, terima kasih Pak Ilar. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu terkait dengan pertanyaan yang berbobot sampai pada akhir dari diskusi kami, yaitu terkait dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Itu yang penting. Kita dapatkan goalnya di situ, Ibu. Oke, luar biasa Pak Ilar. Oke. Untuk tidak memperpanjang kata, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Hilar dan Pak Boni. Selamat malam Pak Boni. Selamat malam Bapak. Apa kabar hari ini Pak Boni? Baik Bapak, sehat luar biasa. Bagaimana dengan keadaan Bapak juga hari ini? Ya, Bapak juga dalam keadaan sehat. Bapak sangat senang pada malam ini kita dua bisa berkomunikasi melalui virtual ini Pak Boni. Jadi Bapak segitu bahagia dengan komunikasi kita pada malam ini. Bapak ada begini Pak Boni. Pak Boni begini, tadi siang itu Pak Boni ada telepon saya, tapi saya tidak angkat Pak Boni karena saya ada keluar. Maka pada kesempatan ini Bapak menghubungi Boni. Mungkin ada hal penting yang Pak Boni ingin sampaikan ke saya mungkin. Betul Bapak, tadi siang itu saya ada kontak Bapak di nomor Bapak, tapi Ibu menyampaikan bahwa Bapak ada keluar, sehingga bilang kalau sebentar, kalau malam, kalau ada waktu, Pak Boni bisa kontak Bapak lagi, begitu. Kemudian saya mau berdiskusi dengan Bapak tentang persoalan yang saya hadapin Bapak di kelas, di sekolah Bapak. Itu yang saya mau diskusikan dengan Bapak. Oh yang baik. Itu ya. Jadi terkait dengan persoalan di sekolah, di kelas, itu seperti apa yang Bapak maksudkan? Begini Bapak, persoalan ini yang dihadapi oleh siswa saya. Ya. Perilaku mereka itu ketika mengikuti pelajaran saya, mereka ini sering terlambat, tidak disiplin, dan juga tidak bertanggung jawab. Itu yang saya mau diskusikan dengan Bapak. Oke, topiknya bagus juga ya, terkait dengan perilaku siswa ya. Terkait dengan perilaku siswa itu topiknya saya sangat senang karena Pak Boni meluangkan waktu khusus untuk membicarakan tentang hal ini. Memang selama ini jarang ada guru yang Bapak untuk mendiskusikan tentang perilaku anak didik di sekolah. Tapi dengan keterbukaan Pak Boni datang ke Bapak untuk mendiskusikan ini, jadi Bapak juga memberikan apresiasi kepada Pak Boni. Baik Pak Boni, kira-kira apa yang kita kembangkan atau dalami dari dalam dirinya Pak Boni sehingga Pak Boni bisa mengatasi perilaku siswa yang demikian? Bapak, yang saya mau kembangkan itu adalah saya tetap semangat, tetap memberikan motivasi kepada peserta didik saya agar semua tugas yang saya lakukan atau Bapak berikan kepada saya ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, itu saya akan kembangkan. Baik Pak Boni. Jadi semangat itu harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret ya Pak Boni ya. Jadi semangat harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret sehingga bisa mencapai tujuan apa yang Pak Boni inginkan itu. Sehingga pembelajaran yang Pak Boni berikan, lalu perilaku siswa yang Pak Boni harapkan itu bisa tercapai. Baik Pak Boni, mungkin Pak Boni bisa menceritakan sedikit terkait dengan langkah-langkah yang atau strategi yang Pak Boni pernah lakukan itu selama ini.
Ya Bapak, begini Bapak. Selama ini saya menjadi guru di lembaga yang Bapak pimpin atau mungkin kepala sekolah sebelumnya, saya sering menemukan persoalan-persoalan seperti ini Bapak. Ya. Di mana siswa-siswa ini tidak disiplin. Bahkan juga mereka tidak bertanggung jawab atas persoalan atau atas tugas yang mereka mau kerjakan. Kadang-kadang juga mereka ini sering meninggalkan kelas dan mengikuti pelajaran yang saya berikan. Dan juga saya ini pernah membuat atau memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan penguatan secara positif kepada mereka dengan tujuan Pak, agar mereka ini kembali semangat, kembali betah, kembali mengikuti pelajaran saya ini dengan penuh kenyamanan dan juga penuh mereka punya keinginan yang tinggi. Itu Bapak yang saya sampaikan. Oke. Baik Pak Bone. Luar biasa yang selama ini Pak Bone sudah lakukan itu, patutlah saya memberikan penghargaan karena Pak Bone sudah lakukan, namun masih ada kendala di sana, sehingga Pak Bone perlu melakukan upaya untuk menemukan solusi secara mandiri ya Pak Bone. Saya hanya membantu Pak Bone untuk menemukan solusinya, dan pada kesempatan ini tadi saya juga mendengar ada pernyataan yang menarik, jadi terkait dengan hal-hal yang positif ya. Jadi terkait dengan hal-hal yang positif itu seperti apa Pak Bone? Begini Bapak, saya punya siswa dalam ruangan kelas ini, mereka berjumlah 26 orang. 26 orang ini, dari 26 ini 3 orang siswa ini mengalami persoalan tidak disiplin dan juga tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang positif yang saya sudah berikan kepada 3 orang siswa yang bermasalah ini adalah saya mendekati mereka Bapak, mendekati mereka, menganggap mereka ini sebagai keluarga saya, menganggap mereka ini sebagai teman saya, sehingga saya harus bangun komunikasi dengan mereka agar mereka ini merasa bahwa juga apa yang saya sampaikan itu menjadi motivasi buat mereka Bapak. Itu yang saya lakukan kepada mereka Bapak. Berarti terkait dengan relasi ya, Pak Bone bangun relasi kedekatan terhadap mereka, sehingga mereka menjadi akrab dengan Pak Bone, sehingga terjadi sebuah sebuah atmosfer kekeluargaan yang muncul di dalam situasi pendidikan di sekolah, sehingga apa yang Pak Bone sampaikan dipatuhi ataukah dituruti oleh mereka. Baik, luar biasa Pak Bone. Namun sebetulnya ada langkah lain yang harus Pak Bone buat itu sebenarnya. Masih banyak cara yang Pak Bone tempuh untuk mengembalikan perilaku mereka yang negatif itu ke positif Pak Bone. Mungkin coba Pak Bone gali lebih jauh atau pikirkan lebih jauh cara atau tips atau trik sehingga mereka kembali ke hal-hal yang positif yang Pak Bone maksudkan tadi. Adakah Pak Bone? Ya, ada Bapak, ada. Mungkin saya ceritakan sedikit Bapak yang berkaitan dengan langkah-langkah yang lain selain langkah yang sudah buatkan tadi itu, membuat relasi dengan baik dengan mereka. Itu namanya membangun pendampingan secara klasikal dan juga individu yang sudah saya buatkan tadi itu. Kemudian yang saya lakukan di sini adalah saya akan berkomunikasi dengan orang tua mereka dan juga bahkan saya berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman-teman guru saya. Dan juga selanjutnya saya berkomunikasi dengan guru BP, karena guru BP ini sebagai salah satu peran penting di lembaga pendidikan yang akan mengembalikan situasi siswa yang dari yang nakal ini menjadi lebih baik. Ya, itu mungkin yang saya akan lakukan kepada teman guru saya dan juga orang tua mereka. Luar biasa Pak Bone. Saya salut dengan gagasan dari Pak Bone yang Pak Bone dapatkan barusan itu, soal komunikasi dan kolaborasi itu ya. Itu yang Pak Bone lakukan, Pak Bone tempuh dengan orang tua, dengan guru BP, dan itu harus dibuat Pak Bone. Itu gagasan yang luar biasa itu Pak Bone. Kalau di kelas dalam situasi hiruk-pikuk atau ada kenakalan di sana, kira-kira Pak Bone terapkan apa?
apa yang Pak Boni lakukan dengan situasi kelas itu bersama dengan anak-anak. Oh, baik Bapak. Kalau seandainya hiruk pikuk dalam ruangan kelas itu, di mana adalah posisi kontrol dari saya itu harus secara maksimal lagi saya harus lakukan. Ya. Saya ini kan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana siswa ini sebagai pusat pembelajaran. Maka saya harus memberikan kenyamanan kepada mereka. Dalam hal ini saya harus menyiapkan mungkin materi pembelajaran yang lebih menarik, metodenya lebih menarik, ya. Kemudian sumber-sumber yang mendukung pembelajaran itu menjadi lebih menarik agar mereka itu bisa kembali nyaman, dan bahkan juga saya akan melakukan namanya teknik stop. Ya, dengan situasi yang sudah hiruk pikuk maka saya akan melakukan teknik stop, bahkan juga saya mengembalikan mereka dengan penuh semangat. Saya membuatkan ice breaking dalam situasi pembelajaran Bapak. Oke, baik. Kalau terkait dengan penyimpangan perilaku yang Pak Boni sudah sampaikan di awal tadi, maka penyimpangan di luar dari peraturan sekolah, Pak Boni harus buat apa sehingga mereka itu tidak melakukan penyimpangan perilaku mereka itu. Mungkin saya akan buat adalah keyakinan kelas Bapak. Itu yang saya sampaikan. Baik, luar biasa Pak Boni. Keyakinan kelas itu yang perlu Pak Boni buat ya. Jadi saya yakin Pak Boni juga dapat pembelajaran dari beberapa referensi yang Pak Boni sudah dapatkan itu harap diterapkan. Jadi ide dari Pak Boni itu bisa menimbulkan budaya positif. Kalau sudah ada budaya positif, maka terciptalah anak-anak yang berlaku positif di sekolah. Salah satu contoh konkretnya itu Pak Boni buat keyakinan kelas itu. Itu yang saya salut dari Pak Boni. Luar biasa Pak Boni. Pak Boni sudah menemukan solusinya kan? Iya Bapak, sudah Pak. Solusi itu yang Pak Boni harus lakukan. Jadi tanpa sadar kita sudah sampai di penghujung diskusi kita Pak Boni. Iya Bapak. Jadi saya mau menanyakan sedikit tentang Pak Boni lakukan dalam waktu dekat ini Bapak, saya akan yang pertama adalah mendesain saya punya pembelajaran. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan atau bertemu dengan Bapak untuk melihat saya punya desain pembelajaran itu. Gitu Bapak. Oke. Apakah hanya desain pembelajaran yang sudah sampaikan adalah kelompok lain itu? Ya Bapak, selain itu langkah-langkah yang lain saya sudah sampaikan tadi itu Bapak. Jadi mungkin membuat keyakinan kelas, berkomunikasi dengan teman-teman guru, berkolaborasi dengan orang tua mereka, itu yang saya akan lakukan dalam waktu dekat ini. Oke, baik. Harapannya bahwa sebelum Pak Boni menerapkan langkah-langkah konkret tadi itu kan misalkan Pak Boni sebelum menerapkan itu Pak Boni sudah berada pada skala berapa kira-kira? Kalau seandainya sebelum saya menerapkan itu, saya pada posisi skalanya 5 Bapak. Kemudian kalau saya sudah menerapkan langkah ini, saya mungkin akan meningkat. Mungkin yang lain lebih tinggi, tapi mungkin saya punya sekitar kisaran 80% begitu Bapak. Ya, luar biasa ya Pak Boni. Ya. Itu komitmen dari Pak Boni sendiri ya. Kalau sudah pada komitmen, maka harus dilakukan Pak Boni. Baiklah Pak Boni, untuk kelanjutannya kapan kita bertemu terkait dengan hal yang kita diskusikan pada malam ini? Kalau bisa ada waktu minggu depan Bapak, hari Senin. Hari Senin saya bisa ketemu di Bapak lagi di ruangan Bapak. Baik. Bapak Boni di ruangan Bapak ya. Oke, baik. Jadi pembicaraan kita sampai di sini dulu Pak Boni. Jangan berkecil hati, tetapi karena ada urusan lain yang harus Bapak lakukan. Pak Boni sudah meluangkan waktu bersama dengan Bapak. Saya sangat senang Pak Boni bisa berdiskusi dengan saya pada malam hari ini Pak Boni. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah Bapak luangkan kepada saya juga.
Ya, sama-sama Pak Bone. Selamat malam Pak Bone. Ya, selamat malam juga Bapak. Oke, oke. Terima kasih rekan berdua sudah melaksanakan praktek coaching yang kita dari pengamatan saya sebagai observer, saya melihat bahwa coach dan coachingnya sudah bisa menerapkan alur tirta sesuai dengan secara penuh dan coaching mendengar aktif dan coaching mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memunculkan solusi yang positif untuk coaching bisa terapkan ke depan dengan baik. Sangat luar biasa motivasi dan penguatan dari Bapak Coach yang begitu pada coaching dengan solusi-solusi yang ditemukan oleh beliau. Oke, sebelum kita lanjutkan ke hal yang berikut, sebelumnya saya mau tanya lagi kepada Bapak Coach, Hilda sendiri, setelah melakukan coaching, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu ajukan kepada saya. Indikator pencapaian yang diinginkan itu adalah coach sudah bisa menggali gagasannya sendiri, lalu dia berkomitmen untuk melakukan rencana aksi melalui tanggung jawabnya itu yang saya dapatkan. Oke, jadi indikatornya adalah mengambil solusi yang diinginkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya pikir itu terkait dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Pengajuan pertanyaan berbobot itu diajukan sehingga semakin banyak pertanyaan maka terjadilah banyak gagasan atau ide-ide yang muncul dari coach saya itu. Lalu yang kedua mungkin mendengarkan aktif sehingga kita lebih fokus itu. Kita lebih fokus apa yang diutarakan oleh coach kita. Itu yang saya ingin kembangkan lagi, kompetensi lagi yang ingin saya kembangkan itu. Minta maaf Pak Hilar, sebelum kita mengakhiri, dari hasil pengamatan saya tadi, saya hal yang perlu kita refleksi bersama bahwa dari proses coaching tadi saya menemukan bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat coaching, yaitu dalam coaching itu harus ada 4 alur: tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan rencana. Oke, dari keempat ini saya mencatat Pak Hilar dan Pak Bone sudah dapat melakukan ini dengan sangat sempurna sehingga coaching bisa menemukan solusi dan rencana yang akan dia buat di hari yang akan datang. Luar biasa untuk coachnya yang sudah bisa menggali dan coachnya bisa menemukan solusi itu. Ini saya mencatat bahwa saya masih percakapan kita hari ini sangat luar biasa karena coach dan coachnya sangat luar biasa dalam menemukan solusi dan tindakan yang akan dilakukan. Hanya ini saja Pak, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ella, Pak Hilar sudah melakukan diskusi coaching pada malam hari ini.
Terima kasih sekali lagi, dan juga kita tetap semangat menggerakkan diri sendiri dan juga menggerakkan orang lain dan juga komunitas di tempat tugas kita masing-masing. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat malam Terima Pak. kasih Pak Bone. Selamat Terima malam, Pak kasih Ibu Bone. Ella, selamat malam. Malam, Malam Pak. baik.